Selanjutnya, saya akan membahas pengertian Al-Quran secara istilah. Tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Di dalam buku yang kita pelajari, ada 3 ulama, ada 3 ahli yang mengemukakan, mendefinisikan Al-Quran secara istilah. Pertama, menurut Ahmad Muhammad Mab'ad. Menurut beliau, Al-Quran adalah firman Allah yang berupa mukjizat. Al-Quran adalah firman Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang membacanya merupakan ibadah mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Pendapat kedua, menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf. Tunggu dulu. Pendapat kedua, ini menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, betul? Yang dinamakan Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafadznya yang berbahasa Arab dan maknanya yang hak, benar, nyata, agar menjadi argumentasi bagi Nabi Muhammad SAW, menjadi undang-undang bagi manusia, menjadi taqarrub, suatu ibadah yang membacanya merupakan ibadah, ditulis pada mushaf mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas yang diriwayatkan secara mutawatir. Pendapat yang ketiga, ini menurut Aiman Rusdi. Menurut Aiman Rusdi. Tunggu, saya ubah terlebih dahulu. Menurut Aiman Rusdi, yang dikatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membacanya merupakan ibadah yang ditulis pada mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir dan dapat menjadi pembuktian walau dengan surat atau ayat paling pendek sekalipun. Untuk pengertian secara istilah ini, kalian cukup baca slide yang ada di depan kalian. Baca betul-betul. Baca betul-betul. Karena pada baca betul-betul, kalau bisa bacalah berkali-kali. Karena ketiga definisi ini hakikatnya sama. Tujuannya sama. Hanya saja secara pengucapan saja yang berbeda. Bagaimana cara pengertiannya? Apa maksud dari definisi-definisi ini? Penjelasan pengertian Al-Quran secara istilah. Pada definisi di atas, kita menemukan beberapa kata-kata yang perlu kiranya untuk digaris bawah. Pertama adalah firman Allah, kata-kata firman Allah yang ada di definisi ini. Kemudian yang kedua adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata-kata yang ketiga, yang membacanya merupakan ibadah. Itu apa maksudnya? Kemudian yang diriwayatkan secara mutawatir, itu apa maksudnya? Yang merupakan mukjizat, itu apa maksudnya? Maka akan saya jelaskan satu persatu. Firman Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi, membahas tentang firman Allah, maka tidak termasuk Al-Quran, kalam atau ucapan selain dari Allah, seperti manusia, jin, dan sebagainya. Jadi kalau yang dimaksud Al-Quran adalah firman Allah, otomatis sesuatu yang bukan dari Allah, bukan firman Allah, tidak bisa disebut Al-Quran. Kemudian apa yang dimaksud dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Maksudnya adalah tidak termasuk Al-Quran adalah yang diturunkan selain Nabi Muhammad SAW. Seperti kitab-kitab atau mushaf yang diturunkan kepada Nabi atau Rasul sebelumnya. Taurat turun pada Nabi siapa? Nabi Musa. Berarti Taurat tidak bisa dikatakan Al-Quran. Kenapa? Karena yang dimaksud Al-Quran adalah yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Yang khusus diturunkan pada Nabi Muhammad. Kemudian pada definisi di atas ada kata-kata membacanya merupakan ibadah. Maksudnya apa? Bahwa Allah menjanjikan pahala bagi yang membaca Al-Quran setiap
sehuruf dihitung 10 kebaikan. Jadi Al-Quran itu ketika dibaca akan menjadi ladang ibadah bagi pembacanya. Karena setiap satu surat dihitung 10 kebaikan. Beda lagi nanti kalau bacanya di waktu yang pahalanya lebih besar. Di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, justru akan lebih berlipat lagi. Intinya membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Poin keempat, yang diriwayatkan secara mutawatir. Apa maksudnya? Di tiga definisi ini ada kata-kata diriwayatkan secara mutawatir. Diriwayatkan secara mutawatir itu apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Al-Quran diriwayatkan dengan perpindahan menjadikan salinan yang banyak pada tempat yang banyak sehingga tidak mungkin adanya pemalsuan, penambahan, atau pengurangan, terbukti keasliannya. Jadi diriwayatkan secara mutawatir artinya di periwayatannya itu hati-hati. Al-Quran ketika ditulis hati-hati. Kemudian ketika Al-Quran itu diambil dan dikumpulkan itu hati-hati. Pada masa Rasulullah Al-Quran tidak dikumpulkan, masih belum dikumpulkan. Baru kemudian pada masa Sayyidina Abu Bakar, meskipun tidak ada perintah dari Rasulullah. Kalau baik, meskipun tidak ada perintah dari Rasulullah, kalau perkaranya itu baik ya tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Seperti ini. Dulu para sahabat itu bingung, gimana wong ini nggak diperintah oleh Rasulullah mengumpulkan Al-Quran, tetap dilakukan karena ada maslahatnya. Seperti itu. Cara kita menelaah sesuatu itu diajarkan oleh Rasulullah atau tidak, itu dilihat apakah itu baik atau tidak. Bukan semata-mata ketika tidak diajarkan oleh Rasulullah, otomatis itu tidak baik. Contohnya pengumpulan Al-Quran ini. Akhirnya karena banyak para penghafal Al-Quran yang mati syahid, sehingga dikhawatirkan Al-Quran itu hilang. Akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar atas inisiatif Sayyidina Umar, Al-Quran itu dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan, yang ditulis di pelepah kurma, yang ditulis di kulit hewan, dikumpulkan jadi satu semua. Baru kemudian pada masa Sayyidina Utsman, Al-Quran itu mulai dibukukan. Pertamanya dikumpulkan, kemudian dibukukan. Terus poin yang terakhir yang merupakan mukjizat. Al-Quran itu merupakan mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat sekalipun ayat atau surat terpendek sekalipun. Dan hal ini menjadi kelemahan bagi orang-orang Arab atau non-Arab untuk bisa menulis, menciptakan, meniru dan yang sama dan sesuai dengan Al-Quran. Nyatanya tiada siapapun yang bisa. Al-Quran itu mukjizat karena memang Allah yang menurunkan, itu Allah, yang berfirman itu Allah. Maka tidak ada satupun manusia yang mampu menandinginya, mampu menyamainya, mampu membuat yang sesuai dengan yang sama atau yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi pada 3 slide ini kalian catat di buku catatan kalian, tulis di buku catatan kalian seluruhnya. Karena hal ini sangat penting, mengingat buku yang kita pelajari itu memakai bahasa Arab. Saya sudah merangkum intinya. Inti dari pembelajaran kita tentang definisi Al-Quran hanya ada 3 slide. Maka kalian catat betul-betul dan pelajari betul-betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.